kita bikin biskuit lapis susu yuk. Oh, yang kayak kemarin? Iya. Wah, enak tuh bener. Cuman kali ini susu kental manisnya yang Oh, banyak. bener. Dan kita bikin sampai seperti gunung. Wah, asik. Pokoknya mah yang banyak. Susu kental manisnya aku suka banget. Ya, aku juga suka. Aku ambil tuh biskuitnya ya. Kamu ambil susunya. Oke. Yuk. Nih, mana? Wow. Wah, Enak banget biskuitnya. nih. Susu kental manisnya nih. Yuk. Buka. Tuangin ke biskuitnya. Kita Nih. oles. Mantap. Stop dulu. Wah, ratakan ya. Sip. Wih. Lagi. Hmm. Cur. Sip. Cucur. Tunggu, yang ini satu lagi. Yang ini. Cucur lagi, sayang banyak. Sik, manis. Asik. Memang nih, biskuit regal ini sungguh luar biasa. Uhuy. Ambil lagi biskuitnya. Enak pakai susu coklat hangat ya. Ya, tunggu. Tapi nanti kita Udah lah, bikin pokoknya ini dulu. aja. Dah. Ayo. Mana susunya tambah lagi? Ini cur. Sekarang kamu cobain. Ya, mana? Aduh, Kenapa? Asin? manis banget sih. Ya kan pakai susu banyak dong. Coba kamu cobain dah. Coba. Tuh, Aku belengket cobain ya. gitu. Cobain. Oh iya. Wah, kemanisan. Iya, manis banget. Kebanyakan ya kita. Jadinya kok enak ya. Nggak enak kalau begini mah. Aduh. Ya ampun, hai Sukri. Itu susu sampai sebanyak itu, sampai luber-luber. Iya, kita mau bikin biskuit susu kental manis kayak kemarin, Devon. Iya, susunya banyak karena kita suka yang manis. Aduh, itu kebanyakan. Coba sekarang kalau kamu misalnya biskuitnya habis, itu susu di piring kayak berenang gitu. Itu namanya biskuit berenang, bukan biskuit oles-oles susu. Ya ampun, Kak Antoni. Apa ini? Waduh. Lihat, ini kan kesukaan Kak Antoni ini susu. Habis, coba. Mana kemasan susunya? Sukri, Ini. mana? Ya ampun, sampai Waduh. habis. Ini sampai tinggal seiprit kayak begini. Ya, terus kenapa ini nggak dimakan? Itu kemanisan. Iya, manis banget. Jadinya tau gak Kak Ivon, pas kita gigit langsung enak gitu. Iya, kita pikir mah udah enak ya, pas tuang mah cur. Iyalah, ini kan biskuit itu udah manis. Kalau kamu tambah manisnya susunya sebanyak ini berarti overdosis. Kayak minum obat aja overdosis. Iya. Iya, makanya tuh harus nggak secukupnya kasih susunya. Lagian juga ya harus hemat-hemat. Iya, ini kamu tahu nggak ini namanya apa? Pemborosan. Oh iya juga ya. Jadi boros. Udah gitu susu yang udah kita tuang dibuang deh. Nah itu. Bukan pemborosan. Ini bilang aja ke Ivon sama Kak Antoni pelit. Bilang aja gitu, pelit. Bukan. Kan. Kak Ivon sama Kak Antoni lagi belajar untuk berhemat dan mau menularkan. Kamu pun harus berhemat. Enggak, itu namanya pelit, bukan berhemat. Iya ya, benar juga ya. Biasanya orang yang pelit tuh pasti suka berhemat. Beda itu. Iya beda. Tapi orang yang hemat itu belum tentu dia pelit loh. Orang yang hemat belum tentu pelit. Ya, betul. Kalau orang pelit biasanya hemat. Ya, Iya. bahkan hematnya itu bukan hemat karena untuk kebaikan, tapi karena dia serakah, mau sendiri, mau buat semua. Berarti- Itu yang nggak bener tuh. Berarti ini termasuk pemborosan tuh tidak hemat. Bukan berarti Kak Ivon marah-marah karena pelit. Tidaklah, buktinya kemarin yang punya ide biskuit dituang susu siapa? Kak Ivon. Nah,
kan? Aduh. Ya udah, nanti kita olah lagi aja. Ya nanti tuang air panas kayaknya enak ya. Ya nggak mungkin lah dibuang. Kasih soda kayak juga enak tuh, jadi soda gembira. Oh iya betul, kasih sirup merah. Iya, oke nanti ya. Cuman sini nih, ayo Kak Antoni mau kasih tahu. Hemat itu penting banget dalam hidup kita semuanya manusia. Dan bahkan kita tuh harus mengupayakan hemat itu tuh dari kecil. Iya sih tahu, cuman kalau mirip-mirip sama pelit kan jelek juga. Iya, makanya tadi Kak Antoni bilang orang hemat itu ya dia belum tentu pelit. Tapi dia tuh sedang mengatur supaya apa yang dia gunakan, apa yang dia keluarkan itu pas, itu cukup. Nah, itu namanya hemat. Jadi bisa menggunakan apa yang kita punya dengan sebaik mungkin. Nanti kalau kita masih sisa banyak, ayo. Nah, itulah namanya hemat. Apa yang masih kita punya, kita tidak sengaja habiskan sendiri atau kita simpan sendiri, justru supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Iya. Makanya kita mau berhemat. Kalau pelit, Kalau pelit nih ya mungkin gini Hai, dia ngambilnya sedikit-sedikit, sampai dia sampai lupa barangnya itu sampai expired. Saking dia pikir pokoknya nih orang lain gak boleh nyobain ini, pokoknya orang lain gak boleh aku kasih. tapi buat diri sendiri aja gitu. Iya, ujung-ujungnya expired. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau pelit itu ya, dia itu memang ngambilnya dikit-dikit memang. Jadi nggak boros kayak kita nih, susunya banyak. Ya, emang dia sedikit. Cuman dia di otak dia dan di hati dia, sisa susu atau biskuitnya itu tidak terpikir untuk orang lain. Oh iya betul. Oh, jadi hanya untuk diri sendiri. Pokoknya Iya. tuh apa-apa untuk dirinya sendiri. Iya, kalau kita hemat nih, tadi Sukri sama Hai bisa sedikit aja pakainya dengan berpikir susunya kan Kak Antoni belum, Kak Ivan belum. Nah, Oh iya ya, berarti hemat itu begitu. Kita ambil sedikit karena kita memikirkan orang lain yang belum dapat. Iya. ya jadi Dan menggunakan yang ada itu dengan sebaik mungkin. betul, dan kita harus merasa cukup. Hemat tuh bisa banyak hal ya, gak hanya makanan, tapi misalkan nanti kau pakai sampo, pakai sabun, terus odol. Sukri odol tau nggak Kak Antoni? Sukri masih inget ke kamu? Iya, aku biasa mah kan disuruhnya kalau anak kecil mah sebiji jagung ya. Iya betul. Kalau aku mah panjang. Panjang Kadang banget. aku bikin tingkat 3. Iya tuh. Kan yang punya aku kan putih pastannya. Yang punya Sukri kan hijau. Ya Kak Antoni kan belang-belang tuh. Soalnya Kak Antoni udah gede, suka yang pedas-pedas. Ih, dia 3 lapis loh. Wah, pantesan. Itu odol makin lama makin cepet habisnya. Iya, itu kadang ya aku ujung-ujungnya ya udah bikin 3 tingkat, pas aku mau sikat gigi, malah jatuh. Iya, pluk katanya. Ya. Iya, makanya anak kecil itu pakai cuma sebiji jagung aja pastanya. Pasta buat makan. Bukan pasta gigi dong. Iya. Nah ya, kembali lagi ke hemat. Tuhan sudah memberkati kita dengan segala hal ya. Banyak hal Tuhan memberkati kita tuh gak melulu tentang uang, tapi juga Tuhan memberkati kita dengan tenaga, kesehatan. Nah, kita harus menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan itu harus dengan baik ya. Iya. Jadi gunakan misalnya tenaga kita, ya kita harus hemat-hemat tenaga kita untuk hal-hal yang penting. Jadi makanya papa mama atau mungkin Kak Ivan Kak Antoni suka bilang, kamu main 1 jam aja ya. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kamu lakukan selain kamu bermain. Iya. Ya lompat-lompat ke, mau keliling-keliling ke, mau naik bangku ke, pokoknya 1 jam aja, jangan terus-terusan karena kamu masih ada waktu untuk belajar, perlu tenaga. Mau bantu-bantu misalnya ngapa-ngapain perlu tenaga, bahkan Iya. belajar pun yang katanya duduk itu perlu tenaga.
Dan kalau misalkan nanti papa mama nyuruh kita untuk tidur ya, Kak Antoni inget tuh dulu waktu kecil, ayo tidur siang. Wah, Kak Antoni nggak mau, soalnya ngapain tidur siang Pasti gitu ya. pura-pura tidur kan? Oh iya, betul. Dan ujung-ujungnya juga ketiduran. Iya, itu dia. Nanti kalau udah besar ya kayak Kak Antoni, aduh, yang namanya tidur siang tuh berharga banget. Iya, makanya orang tua tuh benar suruh tidur supaya kita dicas lagi tenaganya. Punya tenaga Ya. yang cukup. Dan itu juga kita lagi menghemat energi karena hidup kita itu harus dijaga sepanjang usia Tuhan memberikan kepada kita. Iya. Jadi yang diforsir. Kalau lelah ya tidur. Ya udah deh. Oh iya, satu lagi nih, Sukri sama Hai Hai. Apa? Itu kalau listrik, lampu nggak dipakai di ruangan, matikan aja. Oh iya, betul ya. Ya aku sering lupa sih. Kantornya juga sering lupa. Ah, masa? Ah, iya bener ya. Oh iya, betul ya. Kadang Kak Antoni iya tuh suka kelupaan habis kamar mandi, lampunya malah nyala. Ya mungkin karena terburu-buru. Ya kita semua sih memang pernah melakukan itu, cuma saling mengingatkan. Itu termasuk pemborosan loh. Air dibuka segede-gedenya. Iya. Harusnya pelan-pelan aja. Toh yang penting tangan kita bersih. Betul. Dan Kak Antoni juga mau kasih tahu bahwa pengajaran Tuhan Yesus tuh banyak sekali berbicara tentang uang. Ya. Nah, bukan berarti bahwa manusia tuh melulu hidup tuh harus dengan uangnya. Pokoknya harus punya banyak apa segala macam. Tapi sebenarnya Tuhan mengingatkan bahwa uang itu pemberian Tuhan dan Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Iya. Ya. Dan uang itu memang penting dalam hidup kita. Betul. Tuhan juga waktu masih hidup bersama dengan murid-muridnya, dia punya pengaturan uang. Dia juga perlu uang sampai ada bendaharanya kan. Iya. Oh ya si Yudas kan? Iya, berarti memang uang itu memang perlu untuk kita gunakan, tapi mari kita gunakan dengan baik. Iya. Berhemat juga bukan berarti kita nggak boleh makan enak atau pergi berlibur ke tempat yang sedikit mahal. Bukan itu. Kadang-kadang Enggak. kita perlu ya kan Tony ya. Ayo Perlu. kita ke tempat lebih bagus sedikit. Asik. Iya. Ya buat apa ya kalau kita nabung hemat-hemat lalu kemudian ya kita makannya susah, nggak pernah liburan, nggak pernah menikmati alam ciptaan Tuhan. Iya, harusnya Iya. sih dinikmati sekali-sekali. Tapi kalau pemborosan itu kita punya uang, liburan, tidur di hotel. Punya uang lagi, bukannya ditabung, pergi lagi jalan-jalan. Nah itu yang tidak boleh. Iya, akhirnya kalau ada masalah, ada sakit atau apa, ada hal-hal yang penting tiba-tiba nggak ada uang, Iya, istilahnya urgen. urgent. Oh iya ditulisnya urgen ya. Iya, urgent. Iya, dibacanya urgent. Nah, makanya Urgency. makanya berhemat itu juga ngomongin tentang siapa yang menjadi Tuhan dalam hati kita. Apakah Tuhan yang memberkati, yang menyediakan hidup kita, atau kalau Alkitab tuh istilahnya mamon ya, atau uang. Kalau orang hatinya tuh dikuasai oleh uang, wah pasti dia mah akan pelit, susah berbagi. Iya. Tapi kalau orang yang benar-benar mencintai Tuhan, ya dia berhemat, lalu kemudian dia berbagi, karena dia adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Dan hidupnya itu penuh ucapan syukur kan Tony ya. Iya, mau dapat berapa, ya diterima. Mau ada orang yang kasih, diterima. Tidak ada orang yang ngasih, ya nggak apa-apa. apa-apa. Mungkin waktunya kita memberi. Iya, atau misalnya juga kalau kita melihat loh kok dia dikasih lebih banyak daripada saya, ya Waduh. gak apa-apa. Iya bener ya, nggak apa-apa, nggak boleh iri ya. Nggak boleh iri hati ya kan? Iri hati bahaya sekali. Iya itu dari dengki, lama-lama jadi benci. Salah itu nadanya kamu. Nih Kak Ivan punya cerita ya, binatang koala. Oh yang suka nemplok sama emaknya tuh, yang di Australia kan Suri. Iya, yang di Australia. Nah dia itu suka makannya, kesukaannya itu hanya daun ekaliptus. Oh, Terus emang kenapa? Nah daun ekaliptus itu dari segi nutrisi itu nggak terlalu bagus. Oh, Jadi
Oh, vitaminnya kurang bagus gitu. Iya, tapi dia suka. Nah, tapi karena hanya itu yang bisa dia makan, makanya dia tuh binatang yang paling terkenal untuk menghemat energi dia. Oh, males ya, makanya dia suka tidur ya. Wih, bukannya males. Jadi dia itu supaya bisa bertahan dengan energi yang dia punya, Oh. dia itu bergeraknya lambat. Makanya banyak tidur gitu. Oh, Karena yes. memang makanan dia tuh hanya daun eukaliptus itu. Gitu. Nah, itu berhemat supaya dia bisa hidup lebih lama. Iya, iya. Kebayang kalau makannya daun eukaliptus tapi malah lincahnya seperti tikus. Bisa cepet habis Iya, tenaganya. pasti. Terus nanti dia susah lagi. Iya, makanya masa mau hidup mau makan terus. Nah, jadi kita memang harus belajar untuk berhemat. Iya, iya. Oke lah, yuk kita cari makanan. Sama ini diolah lagi nih, kebanyakan susu. Iya, oke. Susu mau dioles malah jadi biskuit berenang. Ya kan tadi soda gembira, makanannya kan belum. Ya udah, Minumnya ayo. udah, makanannya belum. Yaudah, kan ini beli martabak keju lah, tolong please. Oke, siap. Martabak keju sama martabak telur ya, telur bebeknya 4. Waduh. Ya udah, yuk. Ya